Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari perspektif maupun tradisi warga Indonesia, kodam selalu dihubungkan dengan entitas gaib yang bertugas untuk mengikuti serta bersedia melakukan segala yang diperintahkan oleh tuannya. Ironisnya, kodam seperti itu kerap kali membawa pengaruh negatif bagi manusia. Akan tetapi, tahukah kalian jika ada satu jenis kodam lagi yang tak membawa pengaruh negatif dan bisa didapatkan dengan mudah? Lantaran kodam tersebut berada di salah satu ayat surah Al-Ikhlas. Penasaran dengan fungsi kodam dalam surah Al-Ikhlas? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagian dari kalian mungkin sudah tak asing lagi dengan kata kodam, fungsi, dan apapun yang berkaitan dengannya. Bagi yang belum familiar akan hal tersebut, kata kodam diambil dari bahasa Arab yang secara letterlet berarti penjaga, pembantu, atau pengawal. Dan dari segi konteksnya, kodam diyakini dengan cara berbeda-beda tergantung suku, negara, dan tradisinya. Namun pada umumnya, kodam lebih condong pada hal-hal yang sifatnya tak kasat mata. Di negeri kita sendiri, kodam identik dengan sesosok jin muslim yang bertugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Berdasarkan informasi yang beredar, kodam merupakan makhluk gaib yang kepemilikannya bisa disebabkan oleh dua hal. Penyebab pertama, kodam yang ada pada seorang manusia muncul secara otomatis karena diwariskan. Penyebab kedua, kodam bisa ada lantaran telah mengerjakan ritual-ritual tertentu. Karena itu, banyak warga lokal yang percaya apabila kodam telah dimiliki, maka tak ada yang dapat memusnahkannya dan hanya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Menariknya, dikutip dari buku Ilmu Mistik Kejawen karya Petir Abimanyu, seseorang yang memiliki kodam memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan manusia biasa. Ciri pertama, orang yang diikuti kodam biasanya memiliki tingkat kepekaan batin yang tinggi. Saking pekanya, mereka dipercaya mampu merasakan entitas gaib yang ada di sekitarnya. Ciri kedua, orang yang memiliki kodam bisa dibilang cenderung mencari tahu hal tentang sejarah. Bahkan ketika mereka masih di usia anak-anak, mereka lebih tertarik mendengarkan cerita dari kakek neneknya dibanding mendengar cerita teman sejawatnya. Ciri ketiga, sikap orang yang memiliki kodam lebih dominan dipengaruhi oleh sosok jin yang membersamainya. Ciri keempat, untuk kodam yang dimiliki secara turun-temurun, pemiliknya dianggap mampu melihat masa lalu. Ciri terakhir yang juga terlihat pada pemilik kodam, yaitu mempunyai pola pikir lebih dewasa dari usianya. Mendengar ciri barusan tentu akan memunculkan banyak kontroversi, khususnya dari kalangan umat muslim. Ditambah lagi, dalam beberapa literatur keislaman, terdapat sebuah keterangan bahwa hukum kodam sudah sejak dulu diperselisihkan oleh para ulama. Dalam kitab Al-Wajwibah Al-Gholiyah, Habib Zainal Abidin Ba'alawi menuliskan bahwa mempunyai kodam itu boleh selama pelakunya adalah orang yang menjaga syariat. Mantra yang dibaca tidak menyimpang dari Al-Quran, kodamnya baik dan tidak menimbulkan hal buruk seperti menghilangkan kesadaran. Sebaliknya, apabila pemilik kodam adalah orang yang tidak disiplin syariat, mantranya menyimpang, kodamnya mendatangkan keburukan, maka ia dijatuhi hukum haram sebagaimana termaktub dalam kitab Fat Al-Wahhab. Akan tetapi, meski hukum kepemilikan kodam terbagi antara mubah dan haram, mayoritas ulama yang memiliki kehati-hatian dalam urusan agama lebih menyarankan untuk meninggalkan perkara tersebut. Buya Yahya misalnya di salah satu sesi ceramahnya menjelaskan bahwa terlepas dari manfaat memiliki hubungan dengan jin, seorang muslim lebih baik tidak melakukannya. Sebab, jin memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia. Selain itu, jin juga memiliki sifat pendusta, di mana pada satu waktu mereka bisa mengaku menjadi teman manusia. Di waktu yang lain, pengakuan itu hanyalah tipu daya. Terlebih lagi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6.
Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat barusan merupakan ayat yang diturunkan karena pada zaman jahiliyah banyak umat-umat terdahulu yang berani melewati lembah dan selalu meminta pengawalan dari jin. Ayat tersebut juga menjadi peringatan bagi muslim yang hidup di saat sekarang ini bahwa menjadikan jin sebagai pelindung, koda, atau apapun tujuannya adalah salah satu perbuatan manusia yang merugikan dirinya sendiri. Memang orang yang memiliki koda tak boleh dikatakan sebagai pelaku syirik, mengingat di sepanjang masa kenabian menjadikan jin sebagai pengawal atau pembantu pernah dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Meski demikian, untuk manusia biasa yang masih bisa tersulut emosi karena persoalan sepele, ada baiknya untuk tidak menjalin ikatan dengan makhluk yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan manusia. Apalagi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan melalui firman-Nya. Dan ingatlah hari di waktu jin dan manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Kemudian berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian jin, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Mendengar pengakuan itu, Allah lantas berfirman, "Nerakalah tempat diam kamu kekal di dalamnya, kecuali yang Aku kehendaki. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 128. Sebenarnya, daripada mengandalkan jin sebagai kodam, ada satu jenis kodam yang bisa didapatkan dari surah Al-Ikhlas dan tentu saja terhindar dari unsur-unsur kesyirikan. Seperti yang telah kalian ketahui, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang hanya terdiri dari 4 ayat, namun memiliki segudang keistimewaan. Saking istimewanya, orang yang rutin mengamalkan surah Al-Ikhlas bukan hanya mendapat perlindungan dari Allah, melainkan telah dijanjikan baginya syurga. Hal tersebut pernah disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana suatu waktu ia pernah berjalan bersama Rasulullah. Kemudian di tengah perjalanan terdengar suara seseorang sedang membaca surah Al-Ikhlas. Sontak saja Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, telah wajib. Karena heran, Abu Hurairah bertanya, "Apa yang wajib ya Rasulullah?" Beliau kemudian menjawab, "Telah wajib baginya syurga." Untuk kodam surah Al-Ikhlas sendiri, ada beberapa aturan dan cara yang harus dijalani agar seorang muslim bisa berhubungan dengannya. Dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dikisahkan, seorang syekh bernama Abdul Wahid Al-Andalusi berangkat dari Maroko ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan kodam surah Al-Ikhlas. Selama masa pencariannya, Syekh Abdul Wahid lalu bertemu dengan Syekh Abdul Somad Al-Khawarizmi, di mana pada keesokan harinya Syekh Abdul Somad berwasiat, barang siapa yang ingin kodam surah Al-Ikhlas, maka ia harus memiliki hati ikhlas, membersihkan tempat, pakaian dan badan, mempersiapkan tempat yang jauh dari keramaian, harus selalu menjaga udhu, berpuasa selama 14 hari, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap selesai sholat fardu, dan di sepertiga malam selama 14 hari, dan beberapa syarat lainnya. Lebih mudahnya lagi, apabila seorang muslim tidak mampu untuk mengerjakan syarat-syarat barusan, ada 2 kata dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Allah dan As-Samad, yang bisa diamalkan dengan membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illah anta al-ahad asy-syamad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi rahimahullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat membaca doa barusan di akhir salat sebelum salam, beliau berkata, setiap orang yang membaca doa itu, maka ia telah memohon kepada Allah dengan keagungan namanya. Apabila nama itu disebut, seraya hamba itu memanjatkan doa, maka Allah akan mengabulkannya. Berdasarkan penjelasan tentang keistimewaan 2 kata yang terdapat pada ayat kedua surah Al-Ikhlas, salah satu hikmah yang bisa kita renungkan adalah sebaik-baik kodam atau pelindung seorang muslim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian sudah mendengar jika dalam surah Al-Ikhlas terdapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa digunakan sebagai kodam? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.